Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, yaitu kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai literasi humanistik dalam kehidupan keluarga. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama itu adalah ada Komang Andi Laksmana Putra, yang kedua ada Gede Angga Jaya Setiawan, ketiga ada Laila Fardatul Alifah, keempat adalah Ketut Sastrawan, kelima saya sendiri Nikomang Gita Chandra Dewi, kemudian ada Simanjuntak Melisa Lisdiana, lalu selanjutnya Putu Adi Andika Putra, dan yang terakhir yaitu Putu Alita Kristina Putri. Materi pertama yaitu adalah mengenai definisi literasi humanistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan terkait definisi literasi humanistik. Literasi humanistik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kemampuan yang dimiliki individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkreasi secara efektif dalam hubungannya dengan manusia lain, sekaligus menguasai keterampilan desain dan inovasi sebagai bagian dari tuntutan era modern. Konsep ini telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia pendidikan kontemporer karena menekankan pengembangan kemampuan manusia secara holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, dan sosial. Sebagai literasi baru yang relevan di abad ke-21, literasi humanistik dirancang untuk mempersiapkan individu agar mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, berdaya sains global, serta adaptif terhadap perubahan dinamis yang terjadi di era revolusi industri 4.0. Secara konseptual, literasi humanistik memiliki tiga dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu humanities, communication, dan desain. Dimensi humanities mencakup pengembangan kepemimpinan dan kematangan budaya sebagai landasan untuk memahami dan menghargai keberagaman manusia. Aspek communication mencakup keterampilan komunikasi dan kerjasama yang diperlukan untuk membangun hubungan yang produktif dalam tim maupun komunitas. Sementara itu, dimensi desain berfokus pada kemampuan individu dalam kreativitas, berpikir kritis, dan berwirausaha untuk menciptakan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan. Ketiga dimensi ini dirancang agar manusia mampu menjalankan peran strategis di berbagai konteks kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam dimensi humanitis, literasi humanistik menempatkan kepemimpinan sebagai kemampuan penting untuk menggerakkan diri sendiri dan orang lain demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis, tapi juga mencakup karakter seperti kepercayaan diri, ketegasan, kebijaksanaan, serta kemampuan untuk bersikap aktif dan mengambil keputusan. Berbagai tipe kepemimpinan, mulai dari otokratik hingga demokratik, memberikan kerangka pilihan untuk mengelola interaksi antar individu. Meskipun tipe kepemimpinan demokratik sering dianggap paling ideal karena mendorong partisipasi dan kolaborasi aktif antara pemimpin dan anggota tim. Selain itu, kematangan budaya menjadi elemen kunci dalam literasi humanistik, di mana individu dituntut untuk mampu berinteraksi secara efektif dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Era globalisasi dan digitalisasi telah menciptakan dunia tanpa batas yang menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi, sehingga indikator kematangan budaya meliputi kemampuan bekerja dalam tim multikultural dan membangun hubungan yang harmonis di tengah keberagaman. Aspek communication dalam literasi humanitik mencakup keterampilan komunikasi yang mencakup dimensi lisan dan tulisan yang semakin kompleks di abad ke-21 berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media komunikasi modern memungkinkan individu untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan efisien, tetapi juga menuntut penguasaan teknis dalam menggunakan teknologi tersebut. Next slide. Selanjutnya yaitu terkait pentingnya literasi humanistik dalam keluarga. Literasi humanistik dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak sejak dini, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara emosional, sosial, dan budaya. Sebagai lingkungan pertama yang membentuk pola pikir dan nilai-nilai dasar anak, keluarga menjadi tempat ideal untuk menanamkan literasi humanistik
yang mencakup aspek-aspek seperti kepemimpinan, kematangan budaya, komunikasi, kerjasama, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Literasi humanistik bukan hanya sekedar kemampuan membaca atau menulis, melainkan juga mencakup pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadikan anak mampu berinteraksi secara bermartabat dalam lingkungan sosialnya. Kepemimpinan misalnya dapat dimulai dilatih dengan mengembangkan kecerdasan interpersonal, seperti kemampuan anak untuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara, dan bersikap sopan dalam interaksi sosial. Selain itu, anak juga didorong untuk membuat keputusan sederhana seperti memilih pakaian atau kegiatan ekstrakurikuler mereka, yang membantu mereka belajar tanggung jawab dan menghadapi konsekuensi secara konstruktif. Dalam konteks kematangan budaya, literasi humanistik membantu anak memahami dan menghargai keberagaman, khususnya di Indonesia yang kaya akan budaya. Dengan menanamkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki keunikan dan mengajak anak untuk memperluas pergaulan melalui kegiatan sosial, keluarga dapat membangun kesadaran anak akan pentingnya melestarikan budaya lokal dan menghormati perbedaan. Selain itu, aspek komunikasi menjadi elemen penting yang perlu ditanamkan sejak dini, di mana anak diajarkan untuk berkomunikasi secara etis, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam era digital, keterampilan ini diperluas dengan pengenalan teknologi komunikasi yang positif, di mana orang tua berperan dalam membimbing dan mengawasi penggunaan media oleh anak. Tidak kalah penting, kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi menjadi pondasi literasi humanistik yang dapat dilatih melalui pengalaman langsung, seperti bekerja membersihkan rumah atau menyelesaikan tugas bersama, sehingga anak dapat memahami nilai solidaritas dan efisiensi dalam kerja tim. Kreativitas juga menjadi elemen penting yang berkembang dalam lingkungan keluarga yang demokratis, di mana anak diberi ruang untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan berpikir di luar otak. Orang tua dapat memotivasi kreativitas anak dengan pertanyaan terbuka yang mendorong pemikiran orisinal dan fleksibel. Selain itu, kemampuan berpikir kritis perlu dilatih dengan cara mengajak anak berdiskusi, memberikan pendapat yang didukung argumen logis, serta menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Namun, pengembangan kemampuan ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak agar efektif dan tidak membebani. Dalam penguatan literasi humanistik, peran orang tua sangatlah penting. Orang tua harus menjadi teladan melalui perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai humanistik, memotivasi anak dengan cara memberikan penghargaan atas kemajuan mereka, menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan berbagai aspek literasi, serta membimbing anak dalam menghadapi hambatan yang mungkin akan muncul. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jelaskan mengenai kerangka konsep pembelajaran dari literasi humanistik dalam kehidupan keluarga. Jadi di sini kami menyusun konsepnya itu sebagai berikut, bisa dilihat di PPT. Kalau yang pertama itu adalah mengenai literasi humanistik dalam keluarga, yang kemudian akan dibagi menjadi eh, tiga poin, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai humanistik, yang kedua adalah prinsip dan strategi dalam pembelajaran, kemudian terakhir adalah implementasi. Nah, dalam implementasi kemudian akan dibagi menjadi dua poin, yaitu mengenai lingkungan keluarga dan juga pendekatan kolaboratif. Nah, kemudian konsep ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya akan persilakan kepada rekan saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan jelaskan nilai-nilai humanistik. Di mana nilai-nilai humanistik dalam konsep keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, berikut ada nilai-nilai humanistik yang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga. Next. Oke, di sini yang pertama ada empati. Empati dalam keluarga mendorong anggota untuk saling memahami dan merasakan pengalaman satu sama lain. Dengan mengembangkan empati, anggota keluarga dapat berkomunikasi dengan baik dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Yang kedua ada keadilan. Keadilan di dalam keluarga berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua anggota, tanpa memandang usia atau peran.
Hal ini menciptakan suasana di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki suara dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada keterbukaan. Keterbukaan di sini merupakan te- eh, perbedaan pendapat dan pengalaman pengalaman yang sangat penting dalam keluarga. Ini membantu menciptakan ruang aman bagi anggota keluarga untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Yang keempat, di sini ada tanggung jawab sosial. Mengerjakan tanggung jawab sosial kepada anak-anak sejak dini membantu mereka untuk memahami pentingnya kontribusi terhadap masyarakat. Keluarga dapat terlibat dalam kegiatan sosial bersama, seperti sukarela atau menanamkan nilai. Yang kelima, di sini ada penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam keluarga, penting untuk menghargai potensi dan keunikan setiap individu. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pujian yang tulus atas pencapaian kecil maupun besar, serta mendukung usaha anggota keluarga untuk mencapai tujuan mereka. Berikutnya yang keenam, ada kebebasan berekspresi. Menciptakan ruang bagi anggota keluarga untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif dan penting. Yang sangat penting. Ini bisa berupa dukungan terhadap hobi, seni, kegiatan lain yang memungkinkan setiap individu menunjukkan kepribadian mereka. Yang ketujuh, di sini ada perlindungan hak yang mengajarkan tentang hak-hak individu, termasuk hak untuk didengar dan dihormati, adalah aspek penting dalam nilai-nilai humanistik dalam keluarga. Ini membantu membangun rasa percaya diri dan martabat pada setiap anggota keluarga. Yang terakhir, di sini ada komunikasi yang sehat. Mendorong komunikasi terbuka dan jujur di antara anggota keluarga membantu memperkuat hubungan dan mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang sehat juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai humanistik ini, keluarga dapat menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan individu dan menciptakan ikatan yang kuat antara anggota. Hal ini tidak hanya bersifat bagi kesejahteraan emosional, tetapi individu juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip strategi pembelajaran. Prinsip strategi pembelajaran literasi humanistik dalam kehidupan keluarga dapat membentuk individu yang lebih empatik, berkeadilan, dan memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Baik, di sini ada 2 poin prinsip strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip utama, dan yang kedua yaitu strategi yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu poin dari tersebut. Untuk poin pertama yaitu prinsip utama. Prinsip utama terdiri dari yang pertama pengembangan karakter. Literasi humanistik menekankan pentingnya pengembangan karakter anak, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, dan rasa hormat terhadap orang lain. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter ini. Dan yang kedua, keterlibatan emosional. Proses pembelajaran harus melibatkan aspek emosional, di mana anak diajarkan untuk merasakan dan memahami pengalaman orang lain. Ini penting untuk membangun empati dan hubungan sosial yang sehat. Next slide. Dan yang ketiga yaitu pendidikan berbasis pengalaman. Pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari menjadi fokus utama. Keluarga harus menciptakan situasi di mana anak dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, komunikasi terbuka. Keluarga harus mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggotanya. Ini membantu anak merasa aman untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka, serta belajar menghargai pendapat orang lain. Next slide. Untuk poin yang kedua yaitu strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan terdiri dari yang pertama yaitu menciptakan lingkungan demokratis. Keluarga perlu menciptakan suasana yang demokratis di mana setiap anggota keluarga dapat
menyuarakan pendapat mereka tanpa takut dihakimi. Ini mendorong rasa percaya diri dan keterlibatan aktif anak dalam diskusi. Yang kedua yaitu penggunaan pertanyaan terbuka. Mengajukan pertanyaan terbuka kepada anak dapat merangsang pemikiran kritis dan refleksi diri. Misalnya menanyakan pendapat mereka tentang suatu isu sosial atau moral. Yang ketiga yaitu pengalaman kolaboratif. Melibatkan anak dalam kegiatan kolaboratif seperti proyek keluarga atau kegiatan sukarela dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan secara praktis. Next slide. Baik, yang keempat, pendidikan teknologi dan data. Mengajarkan anak tentang penggunaan teknologi secara bijak adalah penting di era digital ini. Keluarga perlu mendampingi anak dalam memilih konten yang sesuai dan edukatif agar mereka terhindar dari informasi negatif. Yang kelima, refleksi dan diskusi. Mengadakan sesi refleksi setelah kegiatan tertentu dapat membantu anak memahami pembelajaran yang didapat. Diskusi tentang apa yang mereka pelajari dari pengalaman tersebut juga sangat bermanfaat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu implementasi pembelajaran literasi humanistik dalam lingkungan keluarga. Nah, yang pertama itu ada membangun lingkungan yang mendukung. Terdapat 2 poin. Yang pertama, diskusi terbuka. Kita bisa menciptakan suasana komunikasi yang nyaman, di mana setiap anggota keluarga bebas berbicara, bertanya, dan berbagai pendapat tanpa takut dihakimi. Poin yang kedua, sediakan ruang belajar. Nah, sediakan area khusus untuk membaca dan berdiskusi seperti perpustakaan mini di rumah. Yang kedua, membiasakan kegiatan membaca bersama. Kita bisa memilih buku-buku yang mengandung nilai kemanusiaan seperti kisah inspiratif atau fable, serta bisa menjadwalkan waktu rutin untuk membaca bersama, misalnya sebelum tidur ataupun akhir pekan. Yang ketiga, melibatkan anggota keluarga dalam diskusi reflektif. Setelah membaca, lakukan diskusi mengenai pembelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Dorong anak-anak untuk mengemukakan pendapat mereka dan hubungkan cerita dengan situasi nyata. Yang keempat, ada memberi contoh nilai humanistik. Nah, tunjukkan perilaku yang mengedepankan empati, kejujuran, dan kerjasama dalam keseharian. Orang tua sebagai role model berperan penting dalam menunjukkan nilai literasi humanistik. Yang kelima, mendorong kegiatan kreatif. Kita bisa mengajak anggota keluarga untuk menulis cerita, puisi, ataupun menggambar yang berhubungan dengan nilai humanistik. Kita bisa melibatkan mereka dalam aktivitas sosial seperti berbagi dengan tetangga ataupun komunitas sekitar. Yang keenam, ada teknologi secara bijak atau pemanfaatan teknologi secara bijak. Kita bisa menggunakan aplikasi atau platform digital yang mendukung literasi seperti e-book dan video edukatif, serta ajarkan anak-anak untuk menyaring informasi dan menghormati opini orang lain di dunia digital. Nah, yang terakhir yaitu mengintegrasikan nilai-nilai dalam aktivitas sehari-hari. Kita bisa mempraktikkan nilai-nilai literasi humanistik dalam kebutuhan sehari-hari, seperti menanamkan pentingnya kerjasama saat menyelesaikan tugas rumah tangga. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu langkah-langkah untuk menerapkan literasi humanistik dalam lingkungan keluarga. Poin yang pertama itu ada menciptakan lingkungan yang mendukung. Siapkan ruang di rumah yang nyaman untuk membaca dan belajar bersama. Pastikan akses ke buku, media digital, atau sumber belajar lain yang sesuai dengan nilai humanistik. Hindari gangguan seperti gadget atau televisi selama waktu belajar. Untuk poin yang kedua yaitu membangun hubungan emosional yang positif. Jalin komunikasi yang hangat dan terbuka dengan anggota keluarga
berikan apresiasi terhadap usaha belajar setiap anggota keluarga, dan ajarkan empati melalui diskusi tentang cerita atau pengalaman yang menginspirasi. Poin yang ketiga itu mengintegrasikan literasi ke dalam aktivitas harian. Bacakan buku bersama atau anggota keluarga lainnya, diskusikan nilai-nilai kehidupan dari cerita yang dibaca untuk pengalaman harian, ajak anggota keluarga untuk menulis jurnal, cerita, atau puisi tentang hal-hal yang bermakna bagi mereka. Untuk poin yang keempat itu melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Libatkan anak dalam memilih buku, aktivitas belajar, atau topik diskusi. Dan ajarkan anak juga nilai-nilai humanistik seperti keadilan, tanggung jawab, dan kebebasan melalui contoh nyata. Baik, untuk poin selanjutnya itu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Gunakan aplikasi atau platform pendidikan yang mendukung pembelajaran berbasis nilai. Tonton film atau video edukasi yang menonjolkan nilai humanistik dan diskusikan pesan moralnya bersama. Untuk poin yang keenam yaitu menghubungkan dengan kehidupan nyata. Libatkan anak dalam aktivitas sosial seperti berbagi dengan orang yang membutuhkan, dorong refleksi dari pengalaman sehari-hari untuk menanamkan nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan kejujuran. Untuk poin yang ketujuh yaitu memberi teladan yang baik. Tunjukkan perilaku literasi humanistik melalui tindakan sehari-hari seperti menghormati orang lain, menjaga lingkungan, atau berdonasi. Jadilah pendengar aktif dan tunjukkan empati terhadap perasaan anggota keluarga. Dan untuk poin yang terakhir yaitu memonitor dan mengevaluasi. Lakukan diskusi rutin untuk mengevaluasi apa yang telah dipelajari, berikan motivasi agar semangat belajar terus terjaga. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan literasi, tetapi juga membangun karakter yang kuat dalam keluarga. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pendukung pembelajaran literasi humanistik dalam keluarga. Nah, strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pembelajaran ini yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang demokratis. Lingkungan yang demokratis memberikan ruang bagi anak untuk mendapatkan berpartisipasi aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong diskusi dan refleksi. Yang kedua, peran orang tua sebagai modal atau motivator. Jadi, orang tua perlu berperan sebagai teladan dalam literasi. Jadi, mereka harus menunjukkan minat baca yang tinggi dan mendiskusikan hasil bacaan dengan anak, sehingga anak merasa termotivasi untuk membaca lebih banyak. Yang ketiga, menggunakan teknik komunikasi etis dan emosional. Jadi, mengajarkan etika komunikasi dan kecerdasan emosional dapat membantu anak memahami pentingnya interaksi sosial yang positif. Jadi, ini tuh perlu termasuk mendengarkan dengan empati, mengekspresikan perasaan secara konstruktif. Next slide. Nah, yang keempat, pengalaman kolaboratif. Jadi, mendorong pengalaman kolaboratif seperti membaca bersama atau melakukan proyek kreatif dapat memperkuat keterampilan literasi. Jadi, kegiatan ini sangat membantu anak belajar bersama dan menghargai pandangan orang lain. Yang kelima, membuat pojok baca di rumah. Jadi, menyediakan ruang khusus untuk membaca di rumah dapat meningkatkan minat baca anak. Pojok baca yang nyaman dengan berbagai bahan bacaan akan menarik perhatian anak untuk lebih sering membaca. Dan yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Jadi melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan literasi di rumah sangat penting. Orang tua bisa memberikan umpan balik positif atas kemajuan anak serta mengadakan diskusi tentang buku yang telah dibaca untuk memperdalam pemahaman mereka. Next slide. Yang ketujuh, mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, mengaitkan materi bacaan dengan pengalaman sehari-hari, anak dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Misalnya, setelah membaca buku tentang alam, orang tua bisa mengajak anak berkunjung ke taman atau kebun.
Yang kedelapan, menggunakan media beragam. Jadi menggunakan berbagai jenis media seperti buku, majalah, atau bahan aplikasi digital dapat membuat kegiatan literasi lebih menarik bagi anak. Ini juga sangat membantu mereka untuk memahami informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari sekian materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, maka kesimpulannya yaitu literasi humanistik dirancang untuk mempersiapkan individu agar mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, berdaya saing global, serta adaptif terhadap perubahan dinamis yang terjadi. Literasi humanistik dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak sejak dini. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan budaya. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas pemaparan materinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan. Kami tutup dengan parang Santi, Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.